Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tetap di sistem bilangan yang di materi pertama kita sudah mengetahui ada empat sistem bilangan yang dipakai di dunia komputer ya. Nah, sekarang di video kedua ini kita akan pelajari tentang bagaimana melakukan konversi eh, antar sistem bilangan itu. Ya, oke. Pertama kita akan bahas tentang konversi basis 2, basis 8, dan basis 16 ke basis 10. Ya, artinya kita lakukan konversi dari biner, kemudian oktal dan heksadesimal ke dalam desimal gitu ya. Nah, secara umum untuk melakukan konversi ini caranya adalah atau aturan umumnya adalah jadi kalikan setiap bilangan dengan basis yang dipangkatkan sesuai urutannya gitu ya. Kemudian hasilnya dijumlahkan. Ini aturannya. Nah, eh, dikalikan setiap bilangan dengan basis ini ya tergantung nanti kita basis berapa. Kalau biner berarti ya basisnya 2 gitu ya. Kalau oktal ya basisnya 8, heksadesimal ya basisnya 16 gitu. Nah, ini yang sebenarnya yang sudah kita tunjukkan di video yang pertama gitu ya. Nah, eh, kalimat ini bisa ditulis seperti ini ya, kalau persamaan jadi sigma n kali maaf kok duanya ini diganti basis, ini basis jadi ya. Ini belum saya rubah, ini basis. Jadi kalau basisnya 2 ya 2, basisnya 8 ya 8, basisnya 16 ya 16 gitu ya, tergantung. Nah, di mana n adalah himpunan anggota basis gitu ya. Jadi n nya ini himpunan anggota basis bilangan. Jadi kalau 2 ya 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 0 dan 1 seperti yang di video pertama ya. Kalau 8 berarti 0 sampai 7, 16 0 sampai 9, terus tambahkan A, B, C, D, E, F gitu ya. Oke. Saya rasa ini kalau yang sudah melihat di video pertama sudah memahami betul ini ya. Untuk pangkatnya kalau ke arah kiri maka mulai dari 0 dan seterusnya, kalau ke arah kanan mulai min 1 dan seterusnya. Oke. Ini contohnya untuk konversi yang pertama biner, kemudian kedua oktal, yang ketiga adalah heksadesimal gitu ya. Jadi kalikan tiap bilangan dengan basis. Jadi kalau biner berarti dikalikan dengan basisnya 2, basis yang dipangkatkan gitu ya. Basisnya yang dipangkatkan. Pangkatnya sesuai dengan ini banyaknya angka yang akan diterjemahkan gitu ya. Kita lihat tadi bahwa untuk pangkatnya terbesar itu adalah n-1, di mana n ini adalah banyaknya deretan angka yang akan diterjemahkan gitu ya. Jadi kalau ini adalah 4, maka pangkatnya terbesar adalah 3 gitu ya. Oke. Atau dengan kata lain kita bisa menghitung dari sini 0, 1, 2, 3. Sehingga angka gitu ya. Angka ini akan dikalikan dengan basisnya, jadi 1 kali 3 pangkat kali 2 pangkat 3 gitu ya. Dan seterusnya tambah 1 kali 2 pangkat 2 tambah 0 kali 2 pangkat 1 gitu ya. Karena ini hasilnya 0, di sini tidak kita tulis gitu ya. Dan terakhir adalah 1 kali 2 pangkat 0. Sehingga jadinya adalah ini hasilnya 1, kemudian ini hasilnya 4, dan ini hasilnya 8 ya, seperti itu. Sehingga keluarnya adalah 841, yaitu 13 desimal gitu ya. Nah, mudahnya juga seperti ini. Jadi kalau misalnya untuk khusus untuk yang biner ya, yang pertama ini kalau 1 dia bawahnya adalah 1.
Jadi ini bobotnya 1, bobotnya 2, 4, 8 gitu ya. Nah, yang 0 ini tidak dihitung karena dikalikan 0 kan. Jadi yang dihitung adalah 1, 4, 8. Itu aja. Ya. 1, 4, 8. Oke. Kemudian untuk yang heksadesimal juga seperti itu, dia dikalikan dengan basisnya. Basisnya adalah 8. Angkanya 3, maka pangkat tertingginya adalah 2 gitu ya. 2, 1 dan 0. Makanya gitu ya. Jadi 5 kali 8 pangkat 2, 7 kali 8 pangkat 1 dan 2 kali 8 pangkat 0. Ya, kalau kita totalkan hasilnya adalah 378 desimal. Oke. Kemudian untuk yang heksadesimal seperti ini 2A ya, 2A berarti ini adalah 2 apa namanya, banyaknya adalah 2 angka yang berurutan, maka pangkat tertingginya mestinya adalah 1 gitu ya. Nah, karena ini adalah heksadesimal maka faktor pengalinya adalah 16 ya, karena kita tahu bahwa heksadesimal itu basisnya adalah basis 16 ini ya, basis 16. Jadi 2 kali 16 pangkat 1, kemudian A kali 16 pangkat 0. A ini tidak lain di dalam angka desimal adalah 10 gitu ya. Jadi 2 kali 16 pangkat 1 ditambah dengan 10 kali 16 pangkat 0 ya, jadi sama dengan 32 ditambahkan dengan 10, hasilnya adalah 42. Oke, itu konversi dari basis 2816 atau dari biner, oktal, dan heksadesimal kita terjemahkan ke basis 10 atau desimal gitu ya. Jadi aturannya sama, tinggal yang beda saja adalah basisnya biner 2, oktal 8, dan heksadesimal 16 gitu ya. Oke, semoga contoh ini dipahami dan bisa Anda buat contoh-contoh yang lain untuk dikerjakan. Kemudian konversi berikutnya adalah dari basis 10 atau desimal diterjemahkan ke 2816 atau ke biner, oktal, dan heksadesimal. Itu ya, kebalikan dari yang tadi. Ya, nah, jadi untuk konversi ini ya, aturan umumnya adalah bagilah bilangan. Jadi di sini ya, bagi bilangan yang akan dikonversikan. Jadi bilangan desimal yang akan dikonversikan itu dibagi dengan basisnya. Ini ya. Jadi kalau misalnya basis 2 nanti faktor pembaginya ya 2 itu ya. Artinya kalau konversi dari desimal ke biner nanti faktor pembaginya adalah 2. Kalau desimal ke oktal faktor pembaginya adalah 8 gitu ya. Kalau desimal ke heksadesimal faktor pembaginya adalah 16. Itu basisnya masing-masing. Dibagi secara terus-menerus sampai ya gitu ya. Sampai kapan berhentinya? Yaitu sampai hasil bagi bernilai 0. Gitu ya, dibagi terus sampai hasil bagi bernilai 0. Jadi selama hasil baginya belum bernilai 0 maka sisa hasil bagi itu akan dibagi lagi. Gitu ya. Sisa hasil bagi itu akan dibagi lagi. Nah, setelah nanti hasil bagi bernilai 0 maka kemudian sisa hasil bagi diurutkan mulai dari yang terakhir gitu ya. Nah, disusun mulai dari yang terakhir sampai ke yang awal tadi. Nah, itulah apa namanya, ekivalensi dari angka pada basisnya masing-masing gitu ya. Oke. Nah, ini ada contoh untuk contoh biner, contoh oktal, dan contoh heksadesimal gitu ya. Kita lihat ke contoh binernya dulu. Misalnya kita akan menerjemahkan 179 desimal diterjemahkan ke dalam bentuk biner ya. Oke, nah karena biner itu basisnya ada 2 maka faktor pembaginya adalah 2 gitu ya. Jadi dibagi dengan basisnya terus menerus sampai hasil bagi nilainya adalah 0. Itu tanda berhentinya. Sekarang 179 kita bagi 2 dapatnya 89, sisanya 1. Nah,
Ini kan hasil baginya kan belum 0, dibagi lagi. 44 belum 0, dibagi lagi. Itu ya 22 belum 0, sisanya 0 ya. Dibagi lagi 11, bagi lagi 5, bagi lagi 2, bagi lagi 1. Nah, karena ini belum 0 juga dibagi lagi gitu ya. Nah, baru hasilnya adalah 0. Nah, begitu hasilnya 0 ini maka dia berhenti, tidak dibagi lagi. Sisanya 1. Nah, dari 1 ini kemudian hasilnya berapa nilai binernya ya di ini ya. Diurutkan mulai dari yang terakhir. Jadi yang terakhir ini jadi yang paling awal gitu ya, atau di apa namanya sisi sebelah kiri gitu ya, atau biner dengan nilai paling tinggi, most significant bit gitu ya. Jadi urutannya adalah 101 1 1 0 0 1 1 gitu ya. Nah 1 perhatikan ya. Nah 1, kemudian ininya 0 gitu ya, dan seterusnya. Kemudian 1 1 kan ya, 1 0 1 0 1 1 ya, 1 1 0 0 yang sini 0 0 1 1. Nah inilah angka biner yang kita dapatkan, ekivalensi angka biner untuk angka desimal 179 ya, yaitu 10110011 itu ya. Oke. Untuk oktal gitu ya. Untuk oktal maka pembaginya adalah 8 karena dia dibagi dengan basisnya gitu ya. Nah, jadi angka yang sama 179 kalau kita terjemahkan ke oktal adalah 179 dibagi 8 sama dengan 22. Sisanya 3. Bisa tulis di sini. Kemudian karena hasil baginya belum 0 maka dibagi lagi, 22 dibagi 8. Dapatnya 2, sisanya 6. Gitu ya. Oke. Kemudian 2 ini karena belum 0 dibagi lagi dengan 8. Mestinya nggak dapat ya. Jadi hasilnya 0, sisanya 2 ya kan, sisanya 2. Sehingga ini nanti diurutkan dari akhir ke yang pertama, 2 6 3 gitu ya. Jadi 2 ya, kemudian 6 yang sini ya. Nah, begitu. Kemudian yang 3 ya, yang 3 di sini ya. Nah, itu jadi urutannya dari paling akhir yang paling awal. Jadi 179 desimal itu sama saja dengan 263 oktal. Gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah yang heksadesimal gitu ya. Kita tahu bahwa heksadesimal itu basisnya adalah 16. Sehingga bilangan desimal yang akan dikonversikan dibagi dengan 16 ya. Jadi 179 dibagi dengan 16 dapatnya 11, sisanya 3. Nah, karena 11 ini belum 0 dibagi lagi dengan 16, hasilnya 0, sisanya 11. Nah, 11 itu sendiri di video pertama kita ketahui itu adalah di dalam heksadesimal itu merupakan angka B gitu ya, angka B, sehingga diurutkan dari yang terakhir ke yang pertama itu adalah B3 gitu ya. Itu B dan 3 gitu ya. Nah, jadi 179 itu jadinya sama saja dengan B3 heksadesimal ya. Ya seperti itu. Jadi itu bagaimana cara mengkonversikan basis 10 atau bilangan desimal ke dalam basis 2 atau biner, kemudian basis 8 atau oktal, dan basis 16 atau heksadesimal. Jadi
bilangan yang akan yang akan dikonversikan itu dibagi dengan basisnya masing-masing, gitu ya. Nah, di langkah berikutnya setiap sisa hasil bagi itu akan dibagi lagi dengan eh, setiap hasil bagi akan dibagi lagi dengan eh, basis selama atau sampai hasilnya adalah sama dengan 0, gitu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke konversi bilangan yang lain. Nah, ini konversi bilangan dari biner ke oktal, dari basis 2 ke basis 8. Ya. Jadi angka biner kita konversikan ke oktal. Oke. Nah, untuk mengkonversikan ini di bilangan biner ke oktal, maka yang perlu dilakukan adalah bilangan yang akan dikonversikan, bilangan biner yang akan dikonversikan itu dikelompokkan, ya, dikelompokkan ke dalam 3 digit. Bilangan biner dari posisi kanan, atau posisi kanan adalah least significant bit atau LSB, dia bit yang bobotnya paling rendah, ya. Nah, jadi dari kanan kita kelompokkan 3-3. Nah, misalnya ini ya. Jadi angka biner yang akan kita konversikan adalah 1011 0011, gitu ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengelompokkan ini 3-3. Jadi kita ambil dulu yang kanan 3, ini ya, ini 3. Ini adalah satu kelompok, kemudian berikutnya 3 berikutnya yang sini 1 2 3. Ini satu kelompok. Nah, yang terakhir tinggal 2. Gitu ya. Jadi di sini ada 3 kelompok, gitu ya. 10 110 dan 011. Nah, kita lihat di sini 10-nya ya. Kemudian ini 110 dan 011 ya. Nah, kemudian dari sinilah kita terjemahkan ke dalam bilangan oktal, gitu ya. Jadi 10 biner itu sama dengan 2 oktal. 110 biner sama dengan 6 oktal. 111 biner sama dengan 3 oktal, gitu ya. Ya sama saja dengan penerjemahan tadi yang ke desimal, gitu ya. Karena ini sudah kita batasi sampai 8 maksimal, gitu ya. Kalau 3 ini kan kalau satu semua kan 8 ya. Jadi 1 2 4 ya. Oke. 7 bahkan, 8 maksimal 7. Nah, jadi satu ini adalah 1 ditambahkan dengan 2 yaitu 3. Kemudian yang 110 ini 2 ditambah dengan 4, 6. Kemudian yang 10 adalah 2. Oke. Sehingga bilangan biner 1011 0011 itu sama saja dengan 263 oktal, gitu ya. Jadi ini jawabannya. Jadi kalau kita mau konversikan dari biner ke oktal, maka sekali lagi caranya adalah kita kelompokkan bilangan biner yang akan dikonversikan itu, kelompokkan 3 digit, gitu ya. Diambil dari sebelah kanan 3 digit, kemudian 3 digit berikutnya, kemudian 3 digit berikutnya, dan seterusnya, itu sampai habis. Perkara yang terakhir dapat 1, 2 atau 3 tidak ada masalah, gitu ya. Tinggal nanti kita terjemahkan saja. Selesai, baru yang urutannya itulah yang merupakan angka oktalnya. Nah, sekarang kita balik, gitu ya, konversi dari bilangan oktal ke biner ya. Nah, kebaliknya ya. Untuk mengkonversikan bilangan oktal ke biner adalah dengan menerjemahkan ya setiap digit bilangan oktal ke dalam 3 digit bilangan biner, gitu ya. Kalau tadi binernya dibagi dulu 3-3 kemudian diterjemahkan ke oktal, mestinya kalau ke oktalnya berarti kebalikannya ya. Berarti yang angka-angka oktal ini dia harus diterjemahkan balik ke
ke binernya gitu ya, hanya tinggal dibalik aja. Oke. Nah, sehingga ya, ini angka 263 yang tadi kita konversikan ke oktal dari biner, kita kembalikan ke binernya lagi gitu ya. Jadi tinggal masing-masing angka ini kita konversikan ke dalam 3 digit biner gitu ya. 3 kalau kita kita konversikan ke biner ya 011 gitu ya. 6 ya 110, kemudian 2 adalah 010 gitu ya, sehingga kita gabungkan jadi satu, keluarnya adalah 10110011. Lah, padahal di sini kan yang di depannya adalah 0 gitu ya. Harusnya kan di sini 0. Iya, ada, tetapi karena dia tidak ada harganya, 0 di posisi paling kiri itu nggak ada harganya. Jadi ya kalau 0 di posisi paling kanan itu ada harganya. Sama dengan desimal kan? Ya, kalau 01 ya nggak ditulis nolnya, satunya saja gitu ya. Kalau 10 ditulis karena 0 yang berada di sebelah kanan itu yang ada harganya, sebelah kiri tidak ada. Nah, karena tidak ada harganya maka dia tidak ditulis gitu ya. Artinya ini bisa kita hilangkan saja. Seperti itu. Eh itu konversi oktal ke biner gitu ya. Saya rasa sudah sangat jelas. Tinggal menerjemahkan saja setiap angka oktalnya ke dalam bentuk 3 digit angka biner gitu ya, gitu oktal. Oke. Kemudian untuk konversi bilangan biner ke heksadesimal gitu ya. Nah, aturannya adalah untuk mengonversikan bilangan biner ke dalam heksadesimal, maka dilakukan adalah melakukan pengelompokan 4 digit bilangan biner dari posisi kanan ya. Jadi kalau yang oktal tadi dikelompokkan 3 digit, kalau heksadesimal dikelompokkan 4 digit gitu ya. Jadi kalau misalnya ini 1011 maka kita kelompokkan 4 digit. Jadi dari kanan yang 1 2 3 4. Oke, ini adalah kelompok pertama. Kemudian berikutnya 1 2 3 4. Ini adalah kelompok kedua. Oke. Nah, berarti ada dua kelompok masing-masing 4 digit. Nah, jadilah seperti ini. Dipisahkan ya. Nah, itu 1011 kemudian 0011. Setelah kita kelompokkan 4 digit seperti ini, baru masing-masing kita terjemahkan ke dalam bentuk heksadesimal gitu ya. 0011 itu 3 sama kan, ini bobotnya 1, ini bobotnya 2, jadi 2 tambah 1 adalah 3. Kemudian 1011 itu adalah B itu 11 ya. Ini bobotnya 1, bobotnya 2, kemudian yang ini adalah bobotnya 8 ya kan, 1 2 4 8 gitu ya. Karena 4-nya 0 maka tidak kita jumlahkan, jadi 1 2 8 ya. 8 ditambah 2 ditambah 1, 8 ditambah 3 itu adalah 11 gitu ya. 11 di dalam heksadesimal itu adalah B, sehingga jadilah biner 10110011. Nah, ini maksudnya basisnya ini. Saya lupa melakukan subscription di sini ya. Oke. Date-nya adalah B3 gitu ya. Sama saja dengan B3 heksadesimal. Gitu ya. Jadi sekali lagi untuk heksadesimal, bilangan biner yang akan diterjemahkan, kalau mau diterjemahkan ke heksadesimal maka dia harus dikelompokkan dulu 4 gitu ya. Mulai dari kanan 4, kemudian 4 lagi, kemudian 4 lagi, berikutnya setelah semua terbagi 4 ada berapa kelompok, berapapun kelompoknya, masing-masing kelompok itu kemudian kita terjemahkan ke dalam bilangan heksadesimalnya gitu ya. Nah, urutan itulah yang kemudian menjadi bilangan heksadesimal atau ekivalensi dari heksadesimal
eh, apa namanya, terhadap bilangan biner yang dikonversikan. Oke, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah konversi bilangan heksadesimal ke biner. Sama saja ya. Tadi kita kalau dari biner ke heksadesimalnya kita kelompokkan 44, maka mestinya dari heksadesimal ke binernya berarti setiap kali angka heksadesimal itu kita terjemahkan ke dalam biner 4 bit atau 4 digit. Gitu ya. Jadi masing-masing kita terjemahkan ke dalam biner 4 digit. Gitu ya. Jadi jika mengonversikan bilangan heksadesimal ke biner adalah dengan menerjemahkan setiap digit bilangan heksadesimal ke dalam 4 digit bilangan biner gitu ya. Terbalik. Nah, yang tadi, yang B3 tadi hasil konversinya dari biner ke heksadesimal, kita sekarang ke rubah lagi ke dalam biner ulang gitu ya. Dari heksadesimal ke biner. Nah, masing-masing digit heksadesimal ini kita terjemahkan ke dalam biner 4 digit. Jadi 3 kalau kita terjemahkan 4 digit berarti 0011 gitu ya. Kemudian kalau B kita terjemahkan ke dalam biner 4 digit adalah 1011. Ingat bahwa B itu 11. Ini adalah angkanya 11 gitu ya. Nah, sehingga desimal B3 gitu ya, itu sama saja dengan 10110011 biner. Ya. Jadi hasilnya ini nanti digabungkan jadilah seperti ini. Oke, saya rasa cukup sederhana ya untuk melakukan konversi dari apa namanya, biner, heksadesimal, oktal ke dalam desimal, kemudian dari desimal ke biner, oktal dan heksadesimal gitu ya. Kemudian dari heksadesimal ke biner, biner ke heksadesimal, dan oktal ke biner, biner ke oktal gitu ya. Semuanya cukup sederhana untuk dilakukan. Saya rasa Anda ini bisa memahami dengan mudah gitu ya. Untuk konversi saya rasa materinya cukup di sini dan semoga semua bisa dipahami, dan ini semua nanti akan kita gunakan sebagai pengetahuan dasar kita dalam melakukan pemrograman gitu ya, karena banyak hal yang nanti berhubungan dengan ini, terutama misalnya dengan satuan-satuan komputer gitu ya, mulai bit, watt, byte, mega, kilo, mega, giga, tera, penta, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu yang pengetahuan dasar ini yang harus kita pahami. Oke, sekian dulu materi yang kedua untuk pertemuan kita yang ketiga di mata kuliah dasar pemrograman. Semoga bisa dipahami semuanya dan semoga bermanfaat. Semangat selalu untuk belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.